Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Ebi Martaseli selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sidik Muldani dengan nomor induk mahasiswa 23306210002 dari program studi akuntansi kelas non-reguler Fakultas Ekonomi. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu pengendalian manajemen. Tentunya tidak asing ya apa sih manajemen itu di benak kita. Untuk sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi tersebut dapat dicapai. Nah, dalam pengendalian manajemen ini terdapat beberapa aktivitas, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua itu ada koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat ada pengambilan keputusan, yang kelima ada memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keenam ada pengendalian dan yang terakhir itu penilaian kerja. Nah, dalam tipe pengendalian ini terdapat 3 nih. Yang pertama yaitu pengendalian preventif, yang kedua pengendalian operasional, dan yang ketiga itu ada pengendalian kinerja. Yang pertama itu ada pengendalian preventif. Nah, dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategis yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Sedangkan pengendalian operasional dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang terakhir ada pengendalian kinerja. Pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, unit untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat pengendalian anggaran. Terdapat pusat-pusat pertanggungjawaban. Ada 4. Yang pertama yaitu pusat biaya atau expense center. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Yang ketiga, pusat laba atau laba center. Yang keempat, pusat investasi atau investment center. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan mulai dari pusat biaya nih. Untuk pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajemennya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan atau bukan nilai output yang dihasilkan. Pusat biaya banyak dijumpai pada sektor publik karena output yang dihasilkan seringkali ada akan tetapi tidak dapat diukur atau hanya dapat diukur secara fisik tidak dalam nilai rupiahnya. Contoh dari pusat biaya ini adalah Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya ada pusat pendapatan. Nah, untuk pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajemennya berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contoh pusat pendapatan adalah pendapatan daerah dan Departemen Pemasaran.
Lalu ada pusat laba. Nah, untuk pusat laba ini merupakan pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input expense dengan output revenue dalam satuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Contohnya BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik pemerintah bandara dan pelabuhan. Dan yang terakhir ada pusat investasi. Untuk pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contohnya yaitu Departemen Riset dan Pengembangan. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban, karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program-program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategis. Pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran. Melalui pusat pertanggungjawaban tersebut, anggaran dibuat dan jika telah disahkan, anggaran dikomunikasikan kepada manajer level menengah dan bawah untuk dilaksanakan. Idealnya struktur pusat pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Dengan perkataan lain, tiap-tiap pusat pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan program atau aktivitas tertentu dan penggabungan program-program dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban tersebut seharusnya mendukung program pusat pertanggungjawaban pada level yang lebih tinggi sehingga pada akhirnya tujuan umum organisasi dapat tercapai. Di sini ada proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi yang pertama perumusan strategis atau strategic formulation, yang kedua perencanaan strategis atau strategic planning, yang ketiga penganggaran, yang keempat operasional atau pelaksanaan anggaran, dan yang terakhir ada evaluasi kinerja. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by walking around. Nah, untuk proses pengendalian manajemen sektor publik, yang pertama ada perumusan strategis nih. Untuk perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target atau outcome, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategis merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak atau top management. Yang kedua ada perencanaan strategis. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategis atau strategis planning. Perencanaan strategis adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Yang ketiga ada penganggaran. Nah, pada tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang terakhir ada penilaian kinerja. Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen ini adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment system, pemberian penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment. Digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Olson dan Eddy tahun 1982 menyatakan bahwa proses perumusan strategi terdiri atas 5 komponen dasar. Yang pertama yaitu pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif yang memberikan pengembangan strategi serta target yang ingin dicapai. Yang kedua, analisis atau scanning lingkungan. Terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran atau assessment
faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi, dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi. Yang ketiga, profil internal dan audit sumber daya yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategis. Yang keempat, perumusan evaluasi dan pemilihan strategi. Yang terakhir ada implementasi dan pengendalian rencana strategis. Selanjutnya akan membahas mengenai sistem pengendalian anggaran. Informasi yang terkait dengan sistem pengendalian anggaran biasanya banyak diketahui oleh bagian Departemen Anggaran. Departemen Anggaran memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Yang kedua, mengoordinasikan dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar anggaran. Atau asumsi tersebut misalnya tingkat inflasi, nilai tukar, dan harga migas. Yang ketiga, membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi. Yang keempat, menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budgeter atau budget holder dan manajer pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan. Karakteristik untuk pengendalian manajemen meliputi tindakan untuk menuntun dan memotivasi usaha guna mencapai tujuan organisasi, maupun tindakan untuk mengoreksi unjuk kerja yang tidak efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen yang berbeda diperlukan untuk situasi yang berbeda. Menurut Anthony dan kawan-kawan yang diterjemahkan oleh Maulana tahun 1992, sistem pengendalian manajemen mempunyai karakteristik sebagai berikut. Sistem pengendalian manajemen difokuskan pada program dan pusat pertanggungjawaban. Informasi yang diproses pada sistem pengendalian manajemen terdiri dari dua macam, yaitu data terencana dalam bentuk program, anggaran, dan standar. Yang kedua, data aktual mengenai apa yang telah atau yang sedang terjadi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, untuk karakteristiknya yang pertama ada sistem pengendalian manajemen merupakan sistem organisasi total. Dalam arti bahwa sistem ini mencakup semua aspek dari operasi organisasi. Fungsinya adalah membantu manajemen menjaga keseimbangan organisasi sebagai suatu kesatuan yang terkoordinasi. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen biasanya berkaitan erat dengan struktur keuangan, di mana sumber daya dan kegiatan-kegiatan organisasi dinyatakan dalam satuan uang atau moneter. Yang ketiga, aspek-aspek perencanaan dari sistem pengendalian manajemen cenderung mengikuti pola dan jadwal tertentu. Yang keempat, sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang terpadu dan terkoordinir di mana data yang terkumpul untuk berbagai kegunaan dipadukan untuk saling dibandingkan setiap saat pada unit organisasi. Nah, untuk materinya sudah selesai. Dapat disimpulkan bahwa dalam akuntansi manajemen sektor publik memerlukan adanya sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Adapun beberapa aktivitas yang terlibat meliputi perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengembalian keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Struktur pengendalian manajemen terkait dengan desain struktur organisasi yang tercermin dalam bentuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Tiap pusat pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan program atau aktivitas tertentu dan saling mendukung untuk tujuan umum organisasi dapat tercapai. Pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja, yaitu pembanding antara anggaran yang telah ditetapkan dengan apa yang telah dicapai unit organisasi. Any question? Terima kasih pada Ibu Epi Mataseli dan teman-teman
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.